Kenalkan, nama saya Kayla Ramadhani dengan NIM G1E1 25085. Di sini setelah saya dan teman sekelompok berdiskusi, kami sepakat untuk mengambil jurnal dari Pharmaceutics. Jurnal ini sudah terindeks Q1 di SJR Simagu. Model-based product temperature and endpoint determination in primary drying of lyophilization process. Setelah itu, saya menanyakan, setelah itu saya mengambil masalah dari ChatGPT, bagaimana penerapan metode gravimetri dapat membantu dalam penentuan kemurnian bahan baku farmasi. Di sini saya mendapatkan jawaban, penerapan metode gravimetri terbukti sangat membantu dalam menjamin kemurnian dan kualitas bahan baku maupun produk farmasi. Dalam penelitian ini, metode gravimetri digunakan untuk menentukan koefisien perpindahan panas vial atau KV dengan cara menimbang perubahan massa sampel selama proses pengeringan beku atau lyophilization. Perbedaan massa akibat sublimasi es dihitung bersama dengan parameter lain atau entalpi sublimasi, waktu pengeringan, luas permukaan vial, serta perbedaan suhu rak dan produk. Untuk memperoleh nilai KV, nilai ini penting karena berhubungan langsung dengan akurasi prediksi suhu produk dan titik akhir pengeringan. Implikasinya terhadap penentuan kemurnian bahan baku farmasi adalah yang pertama, proses pengeringan beku yang terkontrol mencegah degradasi atau kolaps produk, sehingga kemurnian bahan tetap terjaga. Yang kedua, gravimetri memungkinkan pemantauan langsung kehilangan massa air atau solvent, sehingga memastikan semua pelarut atau komponen volatil benar-benar dihilangkan sebelum produk dinyatakan kering. Yang ketiga, dengan informasi ini, produsen dapat menjamin bahwa bahan aktif farmasi atau API maupun ekspisien yang diproses memiliki kandungan sisa pelarut rendah dan memenuhi standar kemurnian farmakope. Dengan demikian, penerapan gravimetri bukan hanya metode penimbangan, tetapi juga bagian penting dari quality by design dalam industri farmasi, memastikan bahwa bahan baku yang digunakan murni, stabil, dan aman untuk diformulasikan. Setelah itu saya meminta jurnal pembanding dari ChatGPT. Di sini saya mengambil jurnal normal 3, Absolute Almost of Analysis when Gravimetric Methods are in Surface. Di sini jurnalnya sudah terindeks Q1 di SJR Cimago. Kemudian saya kembali ke ChatGPT dan menanyakan jawaban dari jurnal tersebut. Di sini didapatkan jawabannya. Yang pertama, penerapan gravimetri lazim dipakai di laboratorium referensi untuk menimbang standar murni, misalnya lipid atau biomarker seperti fisikozin. Yang kedua, keterbatasan. Gravimetri tidak selalu bisa menjamin kemurnian berat sebenarnya karena tidak dapat mendeteksi pengontor non-organik seperti air, garam, logam, atau sisa silika dari pemurnian. Akibatnya jumlah mol analit bisa salah jika hanya mengandalkan penimbangan. Yang ketiga, alternatif artikel ini menekankan perlunya QNMR sebagai metode pelengkap karena mampu memastikan kemurnian molekul secara atomik, yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung jumlah mol absolut dengan lebih akurat. Dan yang terakhir, fokus menyoroti keterbatasan gravimetri untuk penentuan kemurnian bahan baku dan menganjurkan kombinasi dengan metode spektroskopi atau QNMR untuk hasil yang reliable. Jadi didapatkan perbandingan inti dari jurnal pertama menekankan kekuatan gravimetri sebagai metode akurat dan langsung dalam pemantauan proses sangat bermanfaat menjaga kemurnian dengan memastikan hilangnya pelarut. Sedangkan di jurnal yang saya dapatkan menyoroti kelemahan gravimetri bila dipakai sendirian untuk menilai kemurnian bahan standar karena tidak bisa mendeteksi semua pengontrol. Sehingga kemurnian absolut lebih tepat dikonfirmasikan dengan metode tambahan seperti KNN. Sekian.